Ibrahim saja, nanti kita hanya mengupas sosok saja. Jadi datangnya Islam kita nggak kupas. Jadi bicara tentang Malik Ibrahim, kalau kita bedah ya, dari naskah terawal, naskah yang umum ya, yang dipakai oleh sejarawan pada umumnya untuk menarasikan siapa Malik Ibrahim, siapa Maulana Malik Ibrahim, siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang paling lengkap itu nama itu paling lengkap yang ada di makam sampai sekarang. Itu satu ada di Babad Hinderse ya, itu kurang lebih tahun 1800-an juga tahun penulisan. Lalu ada juga tulisan dari W.R. van Hövell ya, Robert van Hövell dari Belanda sekitar tahun 1847, itu juga mencatat tentang makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, saya sedikit cerita yang ada di Babad Gresik ya, dan juga yang disarehkan di buku-buku sejarah pada umumnya, bahwa ada suatu cerita ya, ini kisah kedatangan dari Raja Geddah sekitar tahun 1390-an atau 80-an. Raja Geddah ini membawa rombongan, salah satunya bernama Maulana Malik Ibrahim, salah duanya bernama Maulana Makhur dan lain-lain, dan bersama putrinya yang bernama Putri Dewi Swari, dan begitu ya. Nah, ini datang rombongan dari Raja Geddah ini dengan tujuan untuk mengislamkan Ratu Majapahit atau waktu itu bernama Angkawijaya atau juga Brawijaya, Raja Majapahit ya. Sekitar tahun segitu berarti eranya Raja Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk. Nah, itu Raja Geddah menawarkan Islam kepada seorang Raja Majapahit, akan tetapi Raja menolak di situ. Raja menolak, akhirnya ditawarkanlah seorang putrinya yang bernama Putri Dewi Swari, yang konon katanya makamnya di Leran ya, di Leran itu, dan wafat juga di Leran, dimakamkan di Leran, sehingga sekarang ada tumpang tindih antara Putri Dewi Swari dengan Fatimah binti Maimun ya. Orang besar tetapi justru termarginalkan, tersisihkan. Mengapa? Karena ada persoalan yang justru ini menjadi kendala, yakni perspektif yang keluar dari konteks sejarah. Tadi sudah kita dengar informasi yang disampaikan oleh Gus Yakin bahwa Malik Ibrahim ini adalah orang yang benar-benar memiliki marwah tinggi. Malik itu raja, nama aslinya adalah Ibrahim. Jadi kalau disebut Malik Ibrahim, berarti ini raja yang namanya disebut Ibrahim, terbukti dengan tulisan yang ada di inskripsi batu nisan beliau sampai sekarang. Hanya masalahnya karena perkembangan zaman tanpa mengenal sejarah yang benar, maka ditambah dengan istilah-istilah yang justru mengkerdilkan posisi beliau, ditambah dengan sebutan Syekh, ditambah dengan sebutan Maulana, yang justru sebutan-sebutan itu di bawah dari gelar utama yang beliau sandang. Malik itu sendiri adalah gelar tertinggi, sedangkan Maulana adalah gelar di bawah Malik. Dan ini merupakan tradisi berdasarkan perbandingan dari narasi yang ada di Pasai, narasi yang ada di kawasan Samudra Pasai, nama dari Gujarat itu sendiri. Nah, dalam konteks ini perlu adanya gerakan penyadaran. Gerakan penyadaran ini harus kita mulai dari sekarang.
menyebut sebutan beliau dengan sebutan Malik Ibrahim tanpa ditambah dengan Maulana Malik Ibrahim yang hanya mengesankan sebagai tokoh sunnah. Padahal beliau derajat marwahnya lebih tinggi dari itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau vulgar, kalau kita mau komitmen dengan fakta-fakta yang sudah dibuka, dan ini sudah ada jurnal yang tadi saya baca, sebetulnya yang berhak untuk diperingati sebagai Khaul Kota Gresik itu adalah Malik Ibrahim. Kenapa saya harus berkata demikian? Karena memang bukti-buktinya itu sudah terbuka. Catatan-catatan yang ada dalam bahasa-bahasa Eropa sudah mengkonfirmasi itu. Catatan-catatan yang ada dalam tradisi di luar Jawa, yakni di negeri Pasai, mengkonfirmasi itu. Bahkan tulisan-tulisan yang ada di batu nisan mengkonfirmasi itu. Ini yang namanya cross check data. Kalau cross check data saling menunjang, saling melengkapi dan merujuk pada satu pesan yang sama, berarti ini valid. Sedangkan data-data yang sifatnya tutur tinular, sesuatu yang diomongkan tanpa basis pada data, ini yang seringkali menjadi acuan masyarakat Gresik. Dan ini sebetulnya menyalahi dari konteks sejarah yang sebenarnya. Nah, beliau dalam konteks ini berbicara dari sisi yang minor. Saya berbicara dari sisi yang mayor. Saling melengkapi sebetulnya. Kalau beliau berbicara mengenai orang yang pertama datang ke tanah Jawa, mengislamkan Jawa adalah Malik Ibrahim, saya sekarang berbicara mengenai Jawa itu sendiri. Jawa tidak seperti klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jawa seakan-akan sesuatu yang dimarginalkan, Jawa seakan-akan sesuatu yang baru dikenal kemarin sore. Padahal Jawa sebagai kawasan, sebagai wilayah sudah dikenal jauh sebelum Islam itu ada. Jauh sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW turun ke muka bumi. Mungkin barangkali ada di antara kita yang pernah mendengar dengan sebutan Jawa Bintu Tarim, Jawa anak perempuan Tarim. Ini sesuatu yang patut dikritisi. Kenapa? Kalau disebut Jawa Bintu Tarim, berarti Jawa itu anak perempuan Tarim. Maksudnya apa? Baru muncul kemarin sore. Nah, sekarang kita buka data ya. Coba lihat slide itu. Saya mencoba untuk menelusuri secara perbandingan data. Saya berikan judul di situ Sejarah Jawa dalam Kurun Nusantara. Apakah memang sudah dikenal sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW itu ada? Kita tahu kalau kita pernah nyantri, pernah baca kitab Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham. Kita pernah baca kitab Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq yang beliau wafat tahun 150 Hijri. Nah, sekarang bagaimana mengenai Jawa itu sendiri? Perhatikan pada slide yang kedua. Kita tinjau dari aspek historis atau aspek sejarah. Ternyata istilah Jawa itu sudah ditulis dalam dokumen dari bahasa Sanskerta yang penulisnya itu wafat abad ke-2 Masehi. Nabi kita Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi, abad ke-7. Jadi dengan bahasa lain, risalah Nabi terakhir itu baru muncul abad ke-7 Masehi.
Sementara Pulau Jawa, nama Jawa sudah ditulis pada abad kedua Masehi. Siapa penulisnya? Walmiki. Ini adalah orang besar dari India. Apa yang tertulis di situ? Kalau baca tulisan yang seperti itu, kayaknya di sini nggak ada yang bisa baca. Makanya saya latinkan. Kalau dibaca, tertulis Yagnawanto Yawadwipam Saptarajyo Pasodipam. Mengerti maksudnya? Saptarajyo Pasodipam. Kalau diterjemahkan begini, Yagnawanto Yawadwipam, jelajahilah Pulau Jawa. Kalau kita menyebut Jawa, jelajahilah Pulau Jawa. Yagnawanto Yawadwipam Saptarajyo Pasodipam. Karena di Pulau Jawa itu ada 7 kerajaan besar. Bayangkan, abad kedua Masehi, Pulau Jawa sudah dikenal dan di situ sudah ada 7 kerajaan besar. Berarti kalau ada 7 kerajaan besar, tadi sudah disebut Malik. Malik itu raja. Malikah itu ratu. Berarti kalau Malik itu pasti punya kerajaan. Nah, kalau sudah ada kerajaan, pasti ada penduduknya. Kalau sudah ada penduduknya, berarti ada sistem yang mengatur, ada hukum-hukumnya. Kalau sudah ada hukum-hukum yang mengatur, ada sistem perdagangannya. Kalau sudah ada sistem perdagangannya, berarti ada bahasa yang dipakai secara bersama, secara komunal. Entah itu bahasa apa, kita tidak berani untuk spekulatif. Tapi kita harus tahu, di mana itu ada komunitas besar, pasti ada berbagai elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan bahasa bersama. Kemungkinan, saya hanya mengatakan kemungkinan, itu adalah bahasa Jawa kuno sebagai bahasa bersama. Tapi itu perlu penelitian dan lanjut. Tapi pasti ada bahasa bersama. Mirip dengan bahasa kita sekarang. Di sini ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Bugis. Masing-masing punya bahasa yang berbeda. Supaya mereka bisa terjadi komunikasi dalam perdagangan, dalam ekonomi, dalam bersosial masyarakat, mereka butuh bahasa bersama. Kira-kira bahasa apa yang dipakai di sini? Bisa bahasa Melayu. Itu contoh konkretnya. Jadi kalau ada komunitas besar, pasti ada bahasa bersama. Ada aturan-aturan yang mengikat secara bersama. Ada pemimpinnya, ada kawasannya untuk pemberlakuan hukum-hukum itu, baik ekonomi ataupun secara sosial. Jadi dengan tulisan Walmiki yang beliau tulis tahun 130 Masehi, berarti abad kedua, di Jawa sudah ada kerajaan besar. Ini bukan dokumen kita, ini dokumen luar, bukan dokumen tulisan kita, tapi dokumen orang luar. Orang luar sudah bercerita mengenai kita, berarti kita sudah ada sebelum cerita itu muncul. Saya terlalu cepat atau tidak? Oke. Saya khawatir nanti kalau saya terlalu cepat seperti bahasa di kampus, nanti nggak dong. Saya sengaja pakai bahasa rakyat supaya dipahami. Nah, dari teks ini sekali lagi memberikan informasi kepada kita bahwa Pulau Jawa sudah dikenal dengan sebutan Yawadwipam. Yawa itu nama, Dwipa itu pulau, jadi Pulau Jawa. Nah, sekarang kita mungkin tidak puas dengan teks ini. Perlu data pembanding, perlu data untuk validasi dari teks ini. Kita konfirmasi dengan apa yang tertulis di batu yang disebut inskripsi ini. Ini bisa dibesarkan? Ini bisa dibesarkan? Tidak bisa baca.
sebetulnya tertulis pada inskripsi. Supaya paham, saya berikan penjabaran secara sederhana. Inskripsi itu tulisan pada bebatuan, ya, bentuknya prasasti. Di situ ada penyebutan Yawa Dwipa, dan ini termaktub pada prasasti Candal. Ada penyebutan Yawa Dwipa, persis seperti yang tertulis pada kakawin yang disebut teks Ramayana ini. Dan ini tertulis berdasarkan hasil penelitian dari prasasti itu tahun 732 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Nah, kita tahu Jawa Tengah berarti di Pulau Jawa. Menyebut nama Yawa Dwipa, persis seperti yang abad kedua. Berarti nama Yawa Dwipa sudah bertahan berapa ratus tahun ini, antara abad kedua sampai abad ke-8, 500 tahun bertahan nama ini diucapkan. Dan memang di prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dan disebutkan nama rajanya, yakni Raja Sanjaya, menyebutkan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan sebutan Yawa Dwipa. Dan ini kaya dengan emas atau tambang emas. Selain itu ada juga yang disebut prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini menyebut nama Bala Putra Dewa, Raja Jawa dari Tahta Salendra, yang catatan dari prasasti Nalanda itu justru tertulis di kawasan India. Berarti kalau begitu, antara Jawa dan India terjadi kontak budaya, kontak dagang, dan kontak diplomatik. Sehingga ini bukan sekedar informasi internal, tapi juga sekaligus informasi eksternal. Begini caranya kita memvalidasi data. Oke? Nah, sekarang kita lihat dari kajian filologis. Nah, filologis itu berarti membanding-bandingkan teks. Kita tahu teks Ramayana tadi itu 130 Masehi. Dan studi inskripsi yakni prasasti Candal itu 732 Masehi. Berarti kalau begitu pembuktian bahwa klaim Jawa disebut sebagai Bintu Tarim itu ahistoris, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Karena nabinya saja, nabi kita sendiri tahun lahirnya tahun berapa? 571, abad ke-6. Sedangkan yang mengklaim itu mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kan baru muncul kemudian. Sedangkan Jawa sudah dikenal abad kedua Masehi. Berarti kalau begitu klaim yang sifatnya tutorial ini tidak bisa dipakai sebagai data historis. Oke, sekarang lanjut ke teks berikutnya. Oke, prasasti Nalanda tadi. Ini ternyata abad keberapa? Abad ke-9. Nah, di situ juga disebut dengan istilah lain, yakni apa? Yawa Bumi. Yawa itu nama, Bumi nama lain dari pulau, nama lain dari Dwipa. Jadi Dwipa itu pulau, Bumi itu juga pulau. Jadi nama bergeser dari Yawa Dwipa menjadi Yawa Bumi, tapi disebutkan nama tokohnya yakni Sailendra Wamsatilaku Yawa Dwipa. Kita menyebut Wamsa, dalam bahasa kita menyebut Wamsa, W-A-N-D-S-A, Wamsa. Dari bahasa Sanskerta menyebut Wamsa, berarti ada pengaruh bahasa Sanskerta dalam bahasa kita. Ini membuktikan bahwa kita ada kontak budaya dengan India. Ini cara kita melacaknya. Dan sekali lagi, berarti abad kedua Masehi, abad ke-7 Masehi, sampai abad ke-9 Masehi, nama Jawa itu bertahan berapa ratus tahun. Bayangkan, ini cara pembuktiannya. Nah, kemudian kita tahu ada lagi data yang ditulis oleh seorang tokoh dari Romawi. Kita tahu ya, dalam Quran itu kan ada surat Ar-Rum. Berarti ini Imperium Romawi. Menyebutkan nama yang menyebutkan itu dengan istilah yang agak berbeda,
tapi itu maksudnya sama. Jadi menyebut yabadiu. Yabadiu. Ini pelafalan yang agak aneh memang. Karena bahasa Latin ataupun bahasa Greek atau bahasa Yunani itu tidak mengenal huruf W, maka bergeser menjadi huruf B. Maka yaba menjadi yaba. Itu logika bahasa. Karena huruf W tidak bisa dilafalkan, maka bergeser menjadi huruf B. Karena huruf Yunani tidak ada huruf W, jadi bergeser menjadi B. Antara B dan B itu sangat logis karena masih satu artikulasi. Sedangkan huruf Y bahasa Yunani itu juga tidak punya, maka bergeser menjadi IA atau IO atau IU. Maka Yawa menjadi Iyaba. Iyaba. Jadi maksudnya sama dengan Yawa. Maksudnya sama dengan Jawa kalau kita. Di Dwipa, nah ini ada teks yang terpotong. Dwipa menjadi Diu. Karena sekali lagi W tidak tertulis, maka digeser menjadi huruf lain. Maka penyebutannya adalah Yabadi. Berarti ini tahun berapa? Beliau hidup lahir tahun 100 Masehi, wafat tahun 170 Masehi. Berarti tulisan Walmiki tahun 130 Masehi sebanding dengan tulisan Claudius Ptolemy yang menyebut kata Yabadiu tahun 150 Masehi. Beliau menulis. Berarti satu era. Kalau begitu, kesimpulannya, Pulau Jawa ini lebih tua daripada tradisi Islam itu sendiri atau sama dengan tradisi Islam? Lebih tua. Itulah sebabnya kenapa Islam datang tuh sampai ke sini pasti ada sesuatu. Islam datang ke Pulau Jawa itu pasti ada sesuatu. Karena memang ini ada harta yang betul-betul di luar nurul. Ini bukan hanya dimaknai materi ya, tapi harta dalam arti konteks kebudayaan secara besar. Nah, kemudian dikaitkan dengan data-data yang belakangan, maksudnya yang muncul belakangan, itu saling mengkonfirmasi. Tapi data sumber primernya tadi abad kedua Masehi, itu data primernya. Nah, sedangkan data yang kemudian yang muncul belakangan itu tulisan dari seorang tokoh yang terkenal dalam era Mataram Islam. Siapa itu? Raden Ngabei Ronggowarsito. Ada yang bisa baca teks itu? Hah? Ada yang bisa baca? Ini di sana ada mic ya. Kami sini saya terlalu kecil tulis. Di sana ada mic nggak? Go. Di sini yang bisa baca tulisan Jawa ada? Yang baca tulisan Pegon ada? Kalau Pegon biasakan bahasa Jawa tapi hurufnya Arab. Ada tulisan Arab, bahasanya Arab. Ada tulisan Arab. Ini lajem, bisa baca kan? Nah, kemudian di sini dikatakan mangkat dateng Pulau Suweng inggih punika Pulau Jawi. Jadi tadi sudah dikenalkan istilah Yawa Dwipa, kemudian bergeser menjadi Yawa Bumi, kemudian bergeser menjadi Pulau Jawi. Ini merujuk pada objek yang sama dengan cara pendefinisian dengan bahasa yang beragam. Satu bahasa Sanskerta, satu bahasa Jawa. Berarti ada semacam apa? Koneksitas di sini. Nah, dari sini pun kita sudah tahu, berarti Pulau Jawa ini dikenal oleh orang-orang kemarin sore atau sudah dikenal oleh orang-orang yang terdahulu? Dikenal orang-orang yang terdahulu.
Dan kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakin, Malik Ibrahim itu adalah orang yang terdahulu menyampaikan risalah Islam ke Pulau Jawa, dan tidak mungkin posisinya digeser oleh orang yang baru datang kemudian. Pulau Jawa juga begitu, tidak mungkin diklaim sebagai pulau yang dikenal dengan sebutan apa tadi? Bintu Tarim. Tidak mungkin, karena sudah eksis sejak abad kedua, minimal itu mentok abad kedua Masehi sudah dikenal. Dan kita bisa lihat dalam teks ini. Oke, lanjut sekarang, bisa dilanjutkan. Nah, saya kira ini bagian dari informasi yang harus dibaca oleh kalangan santri, ya. Kalau kita tahu ada seorang tokoh besar dari wilayah Maluku, namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu lahir tahun 1304, beliau wafat tahun 1368. Kira-kira sezaman dengan siapa ini? Yang disampaikan oleh Gus Yakin tadi. Ini era Islam atau era sebelum Islam? Sudah Islam, tapi Islam awal masuk di kawasan Nusantara ini. Ibnu Battuta dari orang Maluku sampai menjelajah ke kawasan India, sampai ke Sumatera, kemudian ke Cina, balik lagi ke Sumatera, dan mampir di Pasai. Tadi sudah diceritakan mengenai Pasai, dan Malik Ibrahim dari sono sebetulnya. Kemudian beliau Ibnu Battuta kembali ke Maluku. Beliau meninggalkan satu karya yang disebut Rihlah Ibnu Battuta. Perhatikan di sini. Ya, di sini ada sebutan nih. Wa ba'da 25 yawman wasalna ila jazirah al-Jawa. Sebutkan. Ada istilah jazirah al-Jawa. Kemudian di sini sebutkan wahiyya allati yansibu ilaiha al-luban al-Jawi. Tahu maksudnya? Di sini beliau bercerita ada satu komoditi penting yang berasal dari Jawa, disebut dengan istilah luban al-Jawi, kemenyan Jawa. Jadi istilah Jawa juga dikenal dalam tulisan versi Ibnu Battuta tahun sekian. Kalau begitu bisa dikonfirmasi bahasa Sanskerta India, bahasa Arab juga tertulis begitu, istilah al-Jawa dan al-Jawi, juga istilah Jawa bumi dalam bahasa Jawa kuno. Semua itu saling terkait satu dengan yang lain. Dan di sini kita bisa memperkirakan bahwa kawasan Pulau Jawa ini memang betul-betul sudah dikenal dalam konteks go internasional. Bukan oleh kita sendiri, mancanegara pun tahu mengenai Jawa itu. Oke, slide berikut. Nah, sekarang kalau tadi saya bicara mengenai kawasan Jawa atau wilayah Jawa secara geografis, sekarang bahasa Jawa itu sendiri ternyata bukan hanya dikenal oleh kita, juga dikenal oleh orang-orang di luar kita. Di mana itu? Di kawasan Mesir. Perhatikan ini. Ini namanya kitab Al-Hidayatul Rahman fi tarjamati tafsiril Quran ila lughatil Jawiyyah. Jadi ini kitab tafsir yang judulnya Hidayatul Rahman, ditulis dalam bahasa Jawa. Diterbitkan di mana? Perhatikan di sini. Ini disebut Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Di mana ini? Mesir. Berarti Mesir itu sebagai pusat perbukuan di zaman itu menerbitkan karya dalam bahasa Jawa. Pertanyaannya, orang Jawa memang ada di sono. Kalau orang Jawa ada di sini, masuk akal. Kalau buku berbahasa Jawa diterbitkan di sini, masih masuk akal. Tapi ini diterbitkan di Mesir. Lihat tahunnya ini. Tahunnya tahun berapa? Hijriahnya 1354 Hijri.
Masehnya 1935 Masehi. Perhatikan, tahun 1935 itu kita berada pada masa penjajahan atau setelah masa penjajahan? Masa penjajahan. Pertanyaannya, mengapa tidak diterbitkan di Indonesia? Dan mengapa justru diterbitkan di Mesir? Itu pertanyaan yang harus terjawab. Tapi ringkasnya, bahasa Jawa sudah go internasional, bahkan diterbitkan di Mesir. Bukan diterbitkan di sini. Dan ini bukan satu-satunya, ini salah satunya. Saya sudah menghimpun beberapa kitab yang diterbitkan di Mesir, semuanya itu pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Bugis. Jadi bukan hanya bahasa Jawa yang di sono yang diterbitkan, tapi juga bahasa-bahasa lokal diterbitkan di sono. Berarti kita ini seharusnya bangga sebagai bangsa besar, justru dikenal bukan hanya oleh kita, tapi dikenal oleh orang-orang di luar kita. Bangsa Arab menerbitkan bahasa Jawa. Ini salah satu poin. Dan ini adalah karya dari Kiai Saleh Darat. Siapa yang tidak tahu karya Kiai Saleh Darat? Itu adalah gurunya dari pendiri NU dan sekaligus gurunya dari pendiri Muhammadiyah. Satu sumber. Dan ini adalah kebanggaan dari organisasi besar kelas 2, maksudnya kelas dunia ya, yang harus kita ketahui. Oke, slide berikutnya. Nah, saya kira ini tidak terlalu penting, tapi kalau dibaca ini juga bisa menjadi penyemangat kita. Di sini ada tertulis Sang Prabu Sarkil Wahu terahipun Kanjeng Nabi Ismail. Ini teks, tapi ini harus dibaca secara kritis. Apakah ini berkaitan dengan mitos genealogis atau ini memang fakta historis perlu penelitian yang harus terjawab. Tapi masalahnya kalau ini disebut asli bahasa Jawa tidak mungkin, karena di sini menggunakan istilah Ismail dan ini menggunakan huruf yang aneh untuk menandai bahwa ini bukan asli bahasa Jawa. Karena pakai aksara murdo di sini. Aksara murdo itu menjadi penanda bahwa ini bukan asli istilah Jawa. Sehingga di sini tertulis Ismail, bukan pakai ho. Iya kan? Kalau huruf ho kan begini. Atau dibaca A atau O. Tapi di sini pakai huruf mo dicoret. Berarti ini pasti berasal dari bahasa asing atau ajam yang kemudian dijawakan. Ini satu. Kedua, di sini ada istilah terahipun. Terahipun itu dari kata terah bahasa Jawa. Dan itu bukan asli Jawa, tapi dari bahasa Arab, dari kata itrah. Itrah artinya keturunan. Di Jawa menjadi terah. Makanya di Jawa ada selam apa istilahnya itu? Sawalan terah. Di Jogja, Solo, Jawa Tengah itu biasa mengadakan sawalan terah. Artinya keturunan dari satu nasab ini kemudian mereka mengadakan acara. Nah, itu disebut terah namanya dalam bahasa Jawa. Dari bahasa Arabnya itu. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Nah, ini nggak penting. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada pernyataan yang penting di sini. Ada kata Najran. Najran ini tempat asal dari sang tokoh tadi ya, disebutkan Najran. Yang dalam bahasa Jawa muncul istilah Najran ini. Tetapi sebetulnya ini bahasa Arab yang nanti ada kaitan dengan bahasa Yunani. Berarti ini bukan kota rekaan, tapi kota yang benar-benar eksis dalam sejarah. Buktinya apa? Tertulis dalam peta yang dibuat oleh Claudius Ptolemy tahun 170 Masehi beliau wafat. Dan beliau menulis peta ini tahun 150 Masehi. Bagaimana bentuk petanya? Lihat nih. Slide berikutnya. Nah, ini peta yang dibuat oleh beliau. Tahun berapa?
150 Masehi, abad kedua. Kelihatan nggak dari kejauhan nama-nama tertulis ini? Nggak kelihatan ya? Di sini ada tertulis Iatripa. Abad kedua sudah tertulis Iatripa. Kalau dalam Quran tertulis apa? Yatrib. Berarti kota Yatrib itu bukan baru muncul abad ke-7 Masehi, tapi sudah tertulis pada abad kedua Masehi. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh kota Yatrib itu baru muncul abad ke-7, berarti ngopinya kurang kental, larinya kurang jauh. Karena nama Yatrib itu sudah tertulis pada peta Claudius Ptolemy abad kedua Masehi. Tapi tidak tertulis Yatrib, tapi Iatripa. Agak ke selatan dari Yatrib, di sini ada kota disebut Makuraba. Makuraba itu sebetulnya dari kata Makkah, Rabah, kota Makkah yang agung. Dari bahasa ini kita tahu ini bukan ditulis dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita belajar agama dengan belajar kayak seperti ini, iman kita itu bukan semakin pudar, tapi semakin bertambah. Ini bukan bicara dongeng, ini fakta real. Jadi kalau dikatakan kota Makkah itu sudah ada dalam sejarah, dokumennya apa? Quran. Itu baru muncul abad ke-7. Tapi dokumen yang lebih tua, abad kedua. Dari dalam Quran itu hanya sekedar melanjutkan informasi dari dokumen-dokumen yang lebih primer sebelumnya. Kemudian supaya gampang dan menjadi bahan pikiran kita semua, agak ke timur paling pojok di sini tertulis Qatar. Kalau sekarang menjadi negara Qatar. Jadi Qatar itu bukan negara yang baru muncul kemarin sore, itu kerajaan tua yang sudah tertulis nama Qatar itu sejak abad kedua Masehi. Jadi kalau dikatakan Qatar itu baru muncul sekarang, ya tidak sesuai dengan data ini. Ini data yang sudah tervalidasi abad kedua Masehi. Nah, Negra di mana? Negra ada di sini. Nah, Negra ternyata dalam bahasa Arab menjadi Najran. Jadi kalau begitu, apa yang disebutkan dalam tulisan huruf Jawa tadi itu bukan baru dimunculkan di abad belakangan, tapi sudah terkonfirmasi dengan data sebelumnya. Cuma ya begitu caranya. Data yang belakangan jangan terburu ditolak. Kalau ada yang mengkonfirmasi data sebelumnya, berarti itu benar. Tapi kalau nggak ada, berarti ini harus ditangguhkan dulu sampai betul-betul tervalidasi. Sama seperti begini, kalau kita belajar mengenai negara Kertagama dibandingkan dengan Pararaton, data sumber yang paling valid apa? Negara Kertagama, karena ditulis sezaman atau seera dengan peristiwanya. Sedangkan Pararaton itu belakangan. Tapi banyak hal yang bisa terkonfirmasi dengan inskripsi, maka yang tertulis dalam dokumen Pararaton itu bisa dianggap benar. Tapi kalau belum terkonfirmasi harus ditaklukkan dulu. Nah, begitu caranya. Sama seperti yang dipaparkan oleh Gus Yakin tadi. Kalau tutur-tutur tinular tadi yang sudah sampai ke telinga kita itu tidak terkonfirmasi dengan data sumber primer, maka itu harus dipinggirkan. Yang harus diterima apa? Data yang lebih tua. Data yang tua ini ternyata sesuai dengan inskripsi itu. Dan ketika dilacak di Pasai, dia sudah ke Pasai, ke Aceh, ternyata bentuk maisannya, nisannya itu bentuknya sama. Dan membuktikan bahwa itu adalah fakta yang tidak bisa dimarginal. Mudah-mudahan sekilas info ini bisa